satu lagi adalah BHPNK, yaitu pajak yang masyarakat yang bayar pajak daerah itu nanti dihitung oleh Badan Keuangan Kabupaten, dikembalikan lagi ke desa sebagai bentuk reward. Ada bantuan keuangan kabupaten, ada bantuan keuangan provinsi, ada bantuan lainnya serta pendapatan asli kampung. Berbicara selama ini berbicara di desa hanya berpaku pada 3 sumber dana saja, yaitu dana desa, alokasi dana kampung, dan BHPRK. Dana desa itu ditransfer dari rekening negara langsung ke rekening desa dengan beberapa syarat yang diperuntukkannya sudah diatur oleh peraturan, yaitu peraturan Menteri Desa tentang prioritas penggunaan dana desa setiap tahunnya. Yang untuk tahun 2023 itu Permendes nomor 8 tahun 2022 yang diperuntukkan dana desa hanya boleh diperuntukkan 2 item, pembangunan dan pemberdayaan. Pembangunan, artian pembangunan boleh pembangunan fisik maupun pembangunan manusianya itu sendiri. Pembangunan manusia seperti pengolahan PAUD, posbindu, kesehatan, itu pembangunan manusia. Pembangunan fisik yang kita lihat ada infrastrukturnya. Untuk tahun 2023 itu ada kewenangan diberikan lebih sedikit di dana desa, bisa keagamaan. Sedangkan alokasi dana kampung itu bisa 4 bidang, bahkan 5 bidang. Kalau tadi 1 bidang lagi bencana, dana desa, itu pemerintahan, bidang pemerintahan, gaji, siltap, pemerintah kampung, penghasilan tuhapet, insentif tuhapet, insentif tuhalapat, dan insentif lainnya dari alokasi dana kampung. Tidak boleh ambil dari dana desa. Kenapa kabupaten kita kecil? Karena PAD kabupaten kita termasuk APBK kabupaten kita kecil dibandingkan kabupaten lain, sehingga transfer dana, alokasi dana kampung ke desa kita berdasarkan persentase dari APBK itu sendiri. Sehingga memang beberapa kabupaten itu jangankan tuapet, pemerintah kampungnya kecil, sekdes, KUR dan Kadus itu sudah menerapkan PP 11 tentang siltap, penghasilan tetap setara dengan penghasilan golongan 2 PNS, yaitu 2.450.000, sedangkan KUR kita baru 1.250.000 karena kemampuan alokasi dana kampung kita sangat kecil. Untuk menggodok ini tentang insentif tuhalapan dan tuhaput, memang ada inisiatif dari kabupaten. Nanti kita lihat formulanya seperti apa. Pasti ada yang, kalau ada satu yang dinaikkan, ada satu yang dikorbankan. Kalau insentif kita ambil dari dana desa tidak boleh, nanti akan bermasalah pemerintah kampungnya sendiri, dan yang penerima insentif dari dana desa itu harus dikembalikan ke kas desa lagi yang kita semua nanti. Itu perbedaan kenapa daerah lain besar, kenapa daerah kita kecil. Ada satu formula lagi yang bisa diambil oleh pemerintah kampung terhadap insentif kelembagaan lainnya, yaitu dengan PAD kampung. Tapi kita masih tertatih-tatih dengan PAD kampung. Mungkin Pak Keci atau Sekdes yang sudah pernah dulu keluar ke daerah lain, mungkin mereka sudah melihat bagaimana daerah desa-desa itu yang sudah mendapat insentif dari PAD kampung. Bukan tidak boleh kita naikkan, tapi karena aturan yang membatasi dari dana desa itu hanya 3 bidang yang boleh digunakan untuk dana desa. Sedangkan gaji dan siltap insentif lain itu hanya bersumber dari ADG kita. ADG kita berapa sih ini kan? ADG kita berapa di sini? 198
juta. Bahkan itu nggak cukup untuk membayar penghasilan yang insentif, karena insentif kita sudah banyak sekarang. Bahkan untuk sampai Parzu Cipayah pun dibayar. Memang ada di Aceh Selatan, kebetulan saya juga Aceh Selatan, dari dana desa itu diambil untuk membayar insentif. Bahkan satu kader kesehatan itu sampai 40 orang dibayar dari dana desa. Sehingga kalau 40 orang berarti 100.000, dia sudah menghabiskan 4.800.000 per bulan. Sehingga banyak di daerah-daerah selatan itu habis untuk silta. Tapi kita bersyukur dia masih bisa dana desa itu dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur maupun sumber daya manusia di desa kita. Tapi keluh kesah dari Pak Tuapet, kita sudah duduk di tim kabupaten kemarin, termasuk membahas insentif dari Tuapet dan Tualapan, termasuk bagaimana formula